That doesn't look good right there. Kayaknya angus deh ini. Soalnya tadi pas nyala dia ngeluarin api gitu. What is up everybody, my name is Izzy. Dan di video kali ini gue pengen cerita dikit. Jadi kemarin itu gue sebenarnya pengen bikin video soal settingan OBS gue. Tapi ketika gue mau nyalain komputer gue, motherboardnya tiba-tiba menyala, literally menyala, as in di dalam itu ada api, angus. Dan gue coba pakai spare part motherboard gue yang ini, motherboard gue yang istilahnya apa ya, angus kemarin. Nih, gue kasih lihat. That one, yang part yang angus tuh yang ini, di sini. Kelihatan nggak itu? Nah itu, the motherboard doesn't work anymore. Ini motherboardnya LGA 1155 H61 DDR3 udah nggak bisa lagi, Gue akhirnya memakai motherboard cadangan yang udah gue simpan selama kurang lebih berapa bulan gitu ya, lupa. Dan motherboardnya udah gue pasangin prosesor, udah gue taruh GPU gue, udah gue pasangin SSD. Abis ini gue mau ngerakit PC gue lagi, soalnya ini motherboardnya nggak tahu kenapa nggak bisa nyala. Bentar, gue kasih lihat kenapa gue mau ngerakit PC lagi. Itu karena, and look what happened when I turn on the PC. That's what happened. I don't know why. It's been going on. Gue nggak tahu masalahnya apa. Habis itu mati lagi. Dan habis ini bakalan nyala lagi terus mati lagi. Nggak tahu kenapa. Jadi hari ini gue mau ngerakit PC dulu. Kenapa sekarang? Karena gue udah beli spare part. Gue udah beli motherboard baru. Gue nggak yakin sih sama merek motherboard ini. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ngelihat motherboard ini ada di Istana Disk. Kalau di sini nama tokonya Istana Disk. Ada motherboard ini LGA 1155 yang PCB-nya hitam semua. Gue suka. Mau gue taruh di casing baru gue. Jadi biar lebih proper, mungkin gue bikin setup. Bukan setup juga, maksudnya gue setup dulu video rakitan PC-nya. Oke? Sorry kalau misalnya agak lama, mungkin bakalan gue cut. Tunggu bentar, gue mau set dulu lokasinya, lightingnya dan lain-lain, karena ini kayaknya nggak terlalu bagus. Wait. Oke. Bagi kalian mungkin ini cepat ya, tapi ini lama banget. Gue hampir 1,5 jam ngeset tempat ini. Ini sekarang udah setengah 12. Jadi motherboard yang ada dalam sini udah gue lepas ya. VGA-nya juga, graphics card udah gue lepas, VGA card udah gue lepas. Jadi di dalam sini tinggal ada SSD sama power supply. Power supply ada di dalam. Ya. Oke. Ini mereknya Zalman. Bentar. Zalman. Gue belinya ini di toko komputer di lokal Gorontalo ya, di area kota Gorontalo, namanya Istana Disk. Gue belinya harganya 500, kalau nggak salah 525.000. Itu udah dapat bonus 1, 2, 3, 4, 5, 6 fan, dan juga casing ini support 120 sama 240 radiator. Di mountingnya dipasangnya di depan atau di belakang sini untuk yang 120. Kayaknya nggak bisa di mounting di atas karena ruangnya nggak cukup. Oke, coba kita open dulu unboxing bentar ya. Di dalam ada
buku manual seperti biasa, nggak bakalan dibaca. IO shield, IO shieldnya kita taruh di samping dulu. Ada kaset buat driver motherboard, nanti bisa kita cek di internet aja kalau udah install. Ada dapat bonus kabel SATA ya, kabel SATA nih. Ada juga, kita taruh sebelah dulu, sama motherboardnya. Oke. Tuh depannya tulisannya H61 tuh, H61. Oke, kita taruh dulu di bawah boxnya ya. Jadi ini motherboardnya baru gue buka sekarang. Gue sebenarnya udah lihat bentukannya kayak gimana pas di toko ya, cuman ini baru mau gue buka, mau gue cek lagi apa aja sih yang ada di motherboard ini. Jadi kalau gue lihat ya dari penampakan pertama, oh udah support USB 3.0. Ini colokannya, soketnya nih, USB 3.0 udah support. Terus juga ada HDMI, ada HDMI tuh, kelihatan nggak itu? Nah HDMI, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB port, dan VGA, LAN, dan USB audio port. Oke. Overall menurut gue sih ini normal, cuman peletakannya ini kayaknya agak kurang rapi ya, karena USB 3.0 di tengah sini, ada front panel USB, ada di bawah sini. Ini kayak di tengah-tengah gini gue nggak terlalu suka ya, soalnya nanti kabelnya nanti masuk di tengah-tengah gitu, which is karena casingnya ini tempered glass, nanti bakalan kelihatan nggak rapi aja gitu. Sekarang kita mulai dulu dari pemasangan chipsetnya. Kita coba dulu ya, seperti tutorial kayak rakit PC pada umumnya di YouTube. Plastiknya taruh di atas boxnya, kita ngerakitnya di atas box seperti Om Austin Evan atau Om Linus Tech Tip. Oke, jadi yang pertama kita lakukan untuk motherboard ini yaitu pertama kita masukkan dulu prosesornya. Untuk prosesor gue pakainya Core i5 3470. Kelihatan nggak itu? 3470 ya. Gue waktu itu budgetnya cuma bisa beli ini. Sebenarnya pengen beli yang 3570 tapi budget berkata lain. Jadi setelah kita membuka cover untuk prosesornya, kita taruh prosesornya, usahakan segitiganya yang ada di prosesor tuh, yang ini nih ada di tepat di segitiga yang ada di motherboard. Ini ada juga 2 notch di sini, jadi kalian nggak mungkin bakalan salah. Bagian ini juga sesuai soket yang udah diperuntukkan. Oke, udah ditaruh, terus kita tinggal tutup kembali dan kita kunci. Be careful, jangan terlalu agresif, nanti prosesornya rusak. Selanjutnya kita pasang RAM. RAM-nya sekarang gue pakai 2 kali 4 GB, jadi 8 GB untuk totalnya. DDR3 dengan speed kalau nggak salah ini 12800, kalau nggak salah 12800 MHz, jadi lumayan lah ya untuk tinggal di sini. Pastikan notch di RAM sama di motherboard udah bener dan juga ini udah sesuai. Kita lanjut ke coolernya. Gue pakai yang standar aja ya, cooler Intel yang standar, karena gue belum ada budgetnya, belum sampai untuk beli cooler yang mahal, jadi gue pakai yang standar aja yang harga 60.000. Sebelum kalian nyolok colokan fan-nya ini, pastikan ada colokan fan-nya dulu di motherboard, pasti ada lah, cuman usahakan dicari dulu ya. Kalau di sini tulisannya CPU fan, nggak bakalan kelihatan sih, cuman paling nggak gue kasih tau aja dulu CPU underscore fan. Come on, there we go. Jadi kalau misalnya mau masang itu harus diagonal biar tekanannya seimbang. Oh itu.
Oke, sekarang kita beranjak ke pasang apa sih motherboard ke casing. Tapi sebelum itu kita harus buka dulu I/O shieldnya dan pasang I/O shieldnya di motherboard. Ini berguna buat nutupin ini nih, lubang-lubang yang ada di sini nih. Jadi ini bakalan kepake banget biar motherboard kalian nggak kotor gitu. Harus mengedit, susah banget buat sumpah. Jadi sekarang gue pengen masang motherboardnya di casing. Disclaimer, harusnya SSD sama power supply gue lepas ya, tapi karena gue nggak mau ribet, jadi mending gue biarin aja di dalam. Lagian udah di secure juga. Ini jangan diikutin, ini bukan how to build a PC, tapi ini cuman cara gue ngerakit PC gue karena gue nggak mau ribet. Oke? This is not how pro PC builder should act, whatever. And let's see here, kalau misalnya stand off-nya udah bener, kebalik, goblok. Oke, sekarang waktunya kita pasang sama skrunya gitu. Nah, jangan lupa di setiap rakitan PC itu kalian harus sediain ini Phillips screw atau obeng bunga ya, obeng bunga namanya. Sekarang kita bakalan masangin kabel SATA-nya yang ada di sini, kabel SATA buat SSD ke motherboard. Tadi kan kita pasang motherboard ke casing. Sekarang kita pasang ini dulu ya. Pasangnya kayak gini, masuknya ke sini. Mengurangi keribetan yang ada, kita kayak gini aja biar simple gitu ya, biar nggak ribet-ribet amat gitu loh. Bentar, gue lupa, sebelum pasang VGA itu harusnya kita pasang dulu front panel I/O atau input output untuk front panel, mulai dari USB yang di atas ini nih, USB headphone jack, microphone jack, USB 3.0, reset button, power button, tuh kita harus pasang dulu pin-pinnya itu di motherboard. Gua hampir aja lupa karena tadi sempat overheat kameranya. Jadi kita style kayak gini aja ya, vlogging aja ya, karena gue jadi ribet sendiri, matiin nyalain, setup lagi, matiin setup lagi, nyalain. Gue makin lama makin pusing. Intinya udah semuanya udah gue lakuin ya, udah gue pasang PC-nya, udah I think almost done. Karena nggak semua kabel SATA udah gue pasang, tapi VGA-nya udah gue pasang. VGA-nya gue pakai MSI 750 Ti DDR5 2GB, dan penyimpanan gue pakai SSD 128GB dari EOTA SATA 3 by the way. Dan ada juga harddisk sekitar 1 tera tapi 500GB kali 2 dari Seagate. Jadi semua yang gue ngomongin hari ini bakalan gue taruh di link di deskripsi di bawah. Maaf kalau misalnya videonya agak belepotan ya, karena gue jadi ribet sendiri kalau misalnya nggak ada yang bantuin. Makanya gue udah capek banget juga, seharian kerja, malamnya harus gini. Dan gue juga udah cable management sebisa gue di belakang tadi. Fan-nya udah gue pasang, dan sekarang kita ke boot test. Oke, moment of truth. Gue udah nyalain lampunya karena udah mulai pusing, jadi harus nyalain lampu. Semua udah gue colok di belakang ya, nggak kurang kelihatan kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. And it's still dead. Dan masih mati. Kayaknya power supply-nya rusak deh. Damn. Oh. What? Oh, atau gue kira what? Oh. Yes.
Yes. Oh my god. Oh my god. Look at. It's booting on Windows. Oh yes. Yes. Oh no. Inaccessible boot drive. Oh, I think there's something wrong with the SSD, but mungkin karena SATA-nya kali ya. Cuman ya udahlah, yang penting udah nyala dulu. Damn. Oke. Habis ini mungkin mau gue cek lagi untuk boot drive-nya, SSD-nya. Padahal kemarin barusan gue ganti loh, tapi ya udahlah ya. Tapi paling nggak nyala dulu gitu. Oh, RGB everywhere by everybody. Aduh, terang banget lagi. Yaudah. Udah, intinya sampai ini dulu. Nanti gue kasih update kalau misalnya kita PC gue kayak gimana. Tapi untuk sementara masih blue screen of death juga. Jadi ya udahlah. Nanti I'll give you an update. Nanti gue kasih update kalau misalnya gimana. Oke? See you tomorrow. Bye-bye. Akhirnya setelah semalaman gue bikin PC-nya, ini sekarang udah jadi. Dan one last thing, temper glassnya harus dilepas dulu plastiknya biar lebih enak ya. Final feel. Satisfying. Long story short, sebenarnya semalam itu gue ketiduran ya karena kelamaan install Windows, gue update dan juga drivers dan segala hal yang harus dipenuhi untuk PC ini. Jadi semalam gue ketiduran, jadi gue lanjutin pagi ini. Seperti yang kalian lihat, gue udah fresh, udah mandi, udah ganti baju juga, udah. Intinya sekarang gue tinggal lanjutin kegiatan gue, yaitu ngedit video karena belum kelar videonya. Oke guys, thank you guys so much for watching. Sorry kalau videonya agak nggak jelas, dan jangan lupa taruh like, share, dan komen di bawah. Jangan lupa juga buat keep supporting me on my live streaming. Gue selalu live di setiap hari Sabtu kalau misalnya gue ada waktu. Jangan lupa juga follow Instagram gue @call.me.az, and I guess I'll see you guys in the next video. Bye bye.